Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Mezani, kelas 10 Perbankan 1, akan menjelaskan tentang Kerajaan Islam di Kalimantan. 1. Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tanggal 23 Oktober 1771 atau 12 Rajab 1185 Hijriah oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri di daerah muara Sungai Kapuas yang termasuk kawasan yang diserahkan Sultan Banten kepada Volk Belanda. Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah anak seorang saudagar dan penyiar agama Islam, Sayyid Husain Al-Qadri, yang berasal dari kota kecil Tarim di Hadramaut, sekarang masuk wilayah negara Yaman. Dalam pengembaraannya berniaga dan penyebaran agama Islam, Habib Husain singgah di Kerajaan Matan di Kalimantan Barat dan dia disambut baik penguasa kerajaan. Hingga ia menyunting Nyai Tua, seorang kerabat istana Kerajaan Matan, keturunan Dayak Batu Lapis yang telah memeluk agama Islam, yang kemudian melahirkan Syarif Abdurrahman pada tahun 1739 atau 1154 Hijriah. Abdurrahman tinggal di lingkungan tembok istana. Ketika usianya 16 tahun, pada tahun 1755, kedua orang tuanya hijrah ke Mempawah Lama atas permintaan Opu Daeng Menambun. 2 tahun di Mempawah, Abdurrahman berjodoh dengan Uti Jandramidi, anak Opu Daeng Menambun. Selain dengan putri kerajaan Mempawah tersebut, Syarif Abdurrahman juga menikah dengan putri dari Kesultanan Banjar. Hidup berkecukupan tak membuatnya betah bersarang di lingkungan istana. Ia kemudian bertualang, berdagang, dan menyebarkan Islam. Pada usia belianya sekitar 25 tahun, 5 tahun ia mengembara ke berbagai daerah, mulai Banjar, Bangka, Belitung, dan Tumasik, kini Singapura. Ketika ia balik ke kampung halamannya, ternyata ayahnya sudah meninggal dunia. Abdurrahman kemudian mengembara lagi dengan mengajak keluarga dan pengikutnya. Di hutan, Syarif Abdurrahman dan rombongannya mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Kemudian, pada tahun 1778 atau 1192 Hijriah, Syarif Abdurrahman dinobatkan kelompoknya menjadi Sultan Pontianak. Di daerah yang sekarang disebut Kota Pontianak tersebut, didirikan sebuah masjid, kini bernama Masjid Sultan Abdurrahman, dan sebuah istana yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Raja-raja yang pernah memimpin Kesultanan Pontianak: 1. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1739 sampai 1808. Yang kedua, Sultan Syarif Hasim Al-Qadri tahun 1808 sampai 1819. Yang ketiga, Sultan Syarif Utsman Al-Qadri pada tahun 1819 sampai 1855. Yang keempat, Sultan Syarif Hamid Al-Qadri tahun 1855 sampai 1872. Yang kelima, Sultan Syarif Yusuf Al-Qadri pada tahun 1872 sampai 1895. Yang keenam, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri pada tahun 1895 sampai 1844. Yang ketujuh, Sultan Syarif Tata Al-Qadri pada tahun 1945. Yang kedelapan, Sultan Syarif Hamid II Al-Qadri pada tahun 1945 sampai 1950. Sistem pemerintahan Kerajaan Pontianak. Pada tahun 1808, Syarif Idrus Abdurrahman Al-Alidrus meninggal dan terjadilah perebutan kekuasaan antara kedua putranya, yaitu Syarif Kasim dan Syarif Utsman. Akhirnya, Syarif Kasim yang terpilih menjadi Raja Pontianak akibat pengaruh Volk, walaupun sebenarnya ayah mereka sudah menunjuk Syarif Utsman sebagai Raja Pontianak. Di bawah pemerintahan Sultan Syarif Kasim Al-Qadri pada tahun 1808 sampai 1819, Kerajaan Pontianak semakin bergantung pada pihak-pihak asing, yaitu Belanda dan Inggris, sejak tahun 1811. Setelah Sultan Syarif Kasim wafat pada 25 Februari tahun 1819, Syarif Utsman Al-Qadri pada tahun 1819 sampai 1855 naik tahta sebagai Sultan Pontianak pada masa kekuasaan Sultan Syarif Utsman.
Banyak kebijakan bermanfaat yang dikeluarkan olehnya, termasuk dengan meneruskan proyek pembangunan Masjid Jami pada 1821 dan perluasan Istana Qadriyah pada tahun 1855. Pada April 1855, Sultan Syarif Utsman meletakkan jabatannya sebagai sultan dan kemudian wafat pada tahun 1860. Anak tertua Sultan Syarif Utsman, Syarif Hamid Al-Qadri tahun 1855 sampai 1872. Lalu dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pada 12 April tahun 1855. Dan ketika Sultan Syarif Hamid wafat pada tahun 1872, putra tertuanya Syarif Yusuf Al-Qadri pada tahun 1872 sampai 1895 naik tahta beberapa bulan ayahnya wafat. Sultan Syarif Yusuf dikenal sebagai satu-satunya sultan yang paling sedikit mencampuri urusan pemerintah. Dia lebih aktif dalam bidang keagamaan sekaligus merangkap sebagai penyebar agama Islam. Pemerintahan Sultan Syarif Yusuf berakhir pada 15 Maret 1895. Dia digantikan oleh putranya, Syarif Muhammad Al-Qadri pada tahun 1895 sampai 1944. Yang dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pada 6 Agustus 1895. Pada masa ini, hubungan kerjasama Kesultanan Pontianak dengan Belanda semakin erat dan kuat. Masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad merupakan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Kesultanan Pontianak. Ia sangat berperan dalam mendorong terjadinya pembaruan dan modernisasi di Pontianak. Kesultanan ini berlangsung selama hampir 2 abad, yaitu sejak tahun 1771 hingga tahun 1950. Ketika Kesultanan ini berakhir pada tahun 1950, yaitu seiring dengan bergabungnya banyak daerah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, maka sistem pemerintahan juga berubah menjadi pemerintahan Kota Pontianak. Pada pemerintahan Kota Pontianak pada tahun 1943 sampai 1945. Pejuang-pejuang di Kalimantan Barat ikut berjuang melawan kolonialisme Jepang di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan pejuang-pejuang di Jawa di Sumatera. Runtuhnya Kerajaan Pontianak. Penyebab runtuhnya Kerajaan Pontianak pada saat kepemimpinan yang saat itu dipimpin oleh Sultan Syarif Muhammad sedang redup. Pada saat itu pula, bala tentara Kekaisaran Jepang datang ke Pontianak sekitar 1942 untuk bersekutu dengan Belanda untuk menghancurkan Kerajaan Pontianak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.